Afdeling 50 kota, administrasi pemerintahan Luha 50 Koto, masa kolonial Belanda. Kabupaten 50 kota yang kita kenal sekarang secara adat merupakan wilayah Luha 50 Koto. Satu dari 3 luha utama yang menjadi pusat kebudayaan Minangkabau. Sementara secara pemerintahan, Kabupaten 50 kota merupakan warisan dari penataan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana penataan administrasi pemerintahan di Luha 50 Koto pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, periode 1837 sampai 1841. Pasca Perang Paderi, pemerintah kolonial Belanda mulai menata kembali administrasi pemerintahan di pantai barat Sumatera. Melalui Besluit Government Commissaris Councils tanggal 29 November 1837, dibentuklah Government van Sumatera Westkust atau Pemerintahan Pantai Barat Sumatera. Wilayah ini terbagi atas 2 keresidenan. Yang pertama, Residensi Van Padang yang dipimpin oleh seorang residen dan beribu kota di Padang. Yang kedua, Residensi Air Bangis juga dipimpin oleh seorang residen dengan ibu kota di Air Bangis. Sesuai dengan Besluit tersebut, Luha 50 Koto dibentuk menjadi Onderafdeling Payakumbuh yang merupakan bagian dari Residensi Van Padang. Onderafdeling Payakumbuh dibagi ke dalam 4 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang controller. Payakumbuh oleh controller kelas 1, Halaban oleh controller kelas 3, Fort Van des Bos Suliki oleh controller kelas 4, dan Fort Veldman Si-7 juga oleh controller kelas 4. Yang kedua, periode 1841 sampai 1865. Pada periode ini, wilayah Luha 50 Koto menjadi bagian dari Keresidenan Padangse Bovelanden dengan status Afdeling. Afdeling 50 kota dibagi dalam 6 distrik, yaitu Payakumbuh, Halaban, Lintau, Buwo, Koto 7, dan Tigo Baleh Koto. Tanggal 13 April 1841, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten 50 Kota karena pada tanggal inilah dikeluarkan Besluit nomor 1 tentang reorganisasi pemerintahan Sumatera Westkust yang menetapkan pembentukan 9 Afdeling termasuk Afdeling 50 kota. Yang ketiga, periode 1865 sampai 1891. Pada masa ini, Afdeling 50 kota mengalami perubahan wilayah yang sebelumnya tersusun atas 6 distrik, kemudian diatur ulang menjadi 2 Onderafdeling, yaitu Onderafdeling Payakumbuh dengan ibu kota di Payakumbuh, dan Onderafdeling Puadata atau Puar Datar dengan ibu kota di Suliki. Yang keempat, periode 1891 hingga 1905. Penataan kembali dilakukan pada periode ini dengan masuknya wilayah Pangkalan Koto Baru, Kapur 9,
dan 2 balai Koto Kampar ke dalam Afdeling 50 kota. Afdeling ini kemudian dibagi menjadi 3 onderafdeling. Onderafdeling Payakumbuh beribu kota di Payakumbuh, onderafdeling Puadatar beribu kota di Suliki, dan onderafdeling Pangkalan Koto Baru dan 12 Koto Kampar dengan ibu kota di Koto Baru. Yang kelima, periode 1905 sampai 1913. Selanjutnya, wilayah 5 Koto Kampar dimasukkan ke dalam Afdeling 50 kota, yang mana penataan ini berdasarkan Stadblad van Nederlands-Indië nomor 419 tahun 1905. Berdasarkan ketentuan tersebut, Afdeling 50 kota dibagi ke dalam 3 onderafdeling. Onderafdeling Payakumbuh dengan ibu kota Payakumbuh, onderafdeling Puadatar dan Mahat dengan ibu kota Suliki, dan onderafdeling Boven Kampar dengan ibu kota Bangkinang. Yang keenam, periode 1913 sampai 1929. Menurut Stadblad van Nederlands-Indië nomor 321 tahun 1913, Afdeling 50 kota kembali mengalami penataan yang diperluas menjadi 4 onderafdeling, yaitu onderafdeling Payakumbuh beribu kota di Payakumbuh, terdiri dari 3 distrik yaitu Payakumbuh, Ranah, dan Luha. Onderafdeling Suliki beribu kota di Suliki, terdiri atas 1 distrik yaitu distrik Suliki. Onderafdeling Pangkalan Koto Baru beribu kota di Pangkalan Koto Baru, juga terdiri atas 1 distrik yaitu distrik Koto Baru. Dan yang terakhir, onderafdeling Bangkinang beribu kota di Bangkinang yang terdiri atas 1 distrik, distrik Tigo Kabung Air. Periode ke-7, tahun 1929 sampai 1942. Memasuki masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, Afdeling 50 kota kembali mengalami perubahan. Jumlah onderafdeling dikurangi dari 4 menjadi 3 onderafdeling, yaitu onderafdeling Payakumbuh yang beribu kota di Payakumbuh, terdiri atas distrik Payakumbuh, yang mana distrik ini dibagi lagi menjadi 4 onderdistrik, yaitu Payakumbuh, Tanjung Pati, Kota Baru Sialang, dan Luha. Yang kedua, onderafdeling Suliki beribu kota di Suliki, terdiri atas distrik Suliki yang dibagi menjadi 2 onderdistrik, Suliki dan Gugua. Yang terakhir, onderafdeling Bangkinang yang beribu kota di Bangkinang, terdiri atas distrik Bangkinang dengan 2 onderdistrik, Bangkinang dan 13 Koto Kampar. Demikianlah sanak kasadonyo, gambaran bagaimana pemerintahan kolonial Belanda menata administrasi di wilayah Luha 50 koto sejak tahun 1837 setelah berakhirnya Perang Pederi hingga tahun 1942 ketika kekuasaan beralih ke tangan pemerintahan militer Jepang pada masa Perang Asia Timur Raya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, sejarah, dan juga budaya yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.